klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Di sini nanti kita akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Hidup dengan benda mati. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat makhluk hidup ciri-cirinya apa? Masih ingat? Makan, minum, adaptasi, bereproduksi. Nah ini nanti tujuan kita nanti adalah memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah untuk mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup berdasarkan ciri yang diamati. Jadi nanti kalian ke lapangan sebentar, kemudian diamati apa-apa yang ada di situ. Nah, sebelum pembelajaran dimulai tentang pengamatan, nah kita sudah kelompoknya sudah bentuk masing-masing. Nah, kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Nah, sudah bentuk kelompoknya. Kemudian untuk cara kerjanya, ya, nanti cara kerjanya ini kalau bagi S-nya dibaca ya, cara kerjanya di situ. Jadi kalian catat benda-benda apa yang kalian temui, benda atau makhluk hidup yang kalian temui nanti di lapangan. Jadi nanti kita setelah ini kalian keluar ke lapangan, terserah mau ke arah mana, ke arah mana. Baik, saya beri waktu nanti 10 menit. Nah, 10 menit untuk mengamati, kemudian dicatat, kemudian dibawa lagi ke laboratorium. Ya, ini saya kaitkan nanti. Dibaca dulu prosedur kerjanya di situ. Sebelum ke lapangan ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua itu? Kalau sudah paham silakan kalian ke lapangan untuk mengamati. Silakan. Baik. Kapan pertanyaan silakan yang belum bisa mengerjakan itu ada yang belum bisa mengerjakan soal itu. Tujuan klasifikasi itu tujuannya adalah untuk tadi ada apa aja? Bernapas, ya, terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, bereproduksi. Nah, saya tanya, apakah makhluk hidup harus memiliki 8 ciri itu atau hanya sebagian saja sudah bisa dikatakan makhluk hidup? Harus
ini. Perhatikan. Ada salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu bereproduksi. Misalnya saya nanam pisang. Pisangnya sudah tumbuh, sudah besar, sampai tua tidak bereproduksi, tidak berbuah. Apakah itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu bukan? Tetap makhluk hidup atau bukan? Tetap makhluk hidup walaupun dia tidak bisa berkembang biak. Jadi tidak harus semuanya ada. Ya minimal ada dengan biak juga bisa tumbuh, yang jelas tumbuh ya, tumbuh dan berkembang. Ya, contohnya kalian nanam ini apa kemarin kapang itu ya, hidup itu. Itu dimulai yang paling tinggi itu adalah regnum. No? Kemudian ada ya, biru. Kemudian ada gelas. Kemudian ada apa lagi? Ordo. Apa lagi? Setelah ordo apa lagi? Family. Perkenalan hidup. Kasih makhluk hidup. Rumput bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Motor bergerak. Semut bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Ayam bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Bunga bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Sepeda bergerak. Klasifikasi makhluk hidup. Nama benda bunga. Bunga bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, mengeluarkan zat sisa. Batu tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, tidak peka terhadap rangsang, tidak mengeluarkan zat sisa. Ayam bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Rati tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, tidak peka terhadap rangsang, tidak mengeluarkan zat sisa. Ya, sudah. Perbedaan hidup adalah yang hidup
Iya, dengarnya ya. Pegang pegang. Melalui kegiatan ini kita menemukan manfaat fasilitas itu. Manfaatnya adalah agar kita mempelajarinya. 2. Melalui pengamatan melakukan makhluk hidup dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup bernafas, berkembang biak, bergerak, makan, minum, konsentrasi langsung, dan memerlukan nutrisi. 3. Melalui kegiatan hidupnya makhluk hidup dapat bernafas, makan dan minum. Sementara benda tak hidup tidak dapat bernafas, makan dan minum. 4. Melalui pengumpulan data hasil pengamatan kapasitas benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di kita. Benda tak hidup, mobil, sepeda, motor, dan batu. Tumbuhan, pohon, ketapel, rumput, bunga. Hewan, ayam, semut, ulat, burung. 5. Melalui pengamatan saluran dan serta klasifikasi benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah jika benda itu tidak bernafas maka benda itu tidak hidup. Tapi bila benda itu bernafas maka tidak kelihatan terangsang maka benda itu hidup. Ya, pegang tangan. Ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup. Bagaimana cara membedakan itu makhluk hidup atau bukan? Yang hidup bernafas. Ya, Yang tidak hidup tidak bernafas. ya. Tidak memiliki ciri-ciri pada kesehatan. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.